Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Juventus inginkan bintang muda Wolverhampton. Juventus dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan untuk merekrut penyerang sayap muda milik Wolverhampton, Pedro Neto. Pedro Neto menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Wolverhampton pada musim panas tahun lalu. Sejauh ini pemuda 20 tahun itu sudah mencetak 6 gol dari 53 pertandingan. Performa gemilang Pedro Neto rupanya tidak luput dari pengamatan Juventus. Dilansir dari Tuttosport, Bianconeri kabarnya tengah menggelar negosiasi dengan Wolves perihal transfer sang winger. Kabarnya negosiasi ini dijembatani oleh agen ternama Jorge Mendes yang menaungi sederet pemain Wolves asal Portugal, serta menjadi agen bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Neto sendiri tidak asing dengan sepak bola Italia, karena semasa masih memperkuat Braga, ia pernah menjalani masa peminjaman di Lazio selama 2 musim. Meski demikian, Neto tercatat hanya 5 kali bermain bagi tim utama Lazio, karena sebagian besar karirnya dihabiskan bersama tim Primavera. Adrien Rabiot bertumbuh pesat di Juventus. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps melihat adanya perkembangan yang sangat pesat dalam diri Adrien Rabiot. Ia menunjuk Juventus sebagai dalang di balik perubahan mantan pemain PSG tersebut. Hubungan Rabiot dengan timnas Prancis sempat retak beberapa tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan sang gelandang menolak bergabung dengan skuad cadangan Les Bleus untuk Piala Dunia 2018 yang lalu. Tidak diketahui secara pasti mengapa Rabiot hanya dimasukkan dalam skuad reserves. Padahal pada musim 2017-2018, ia menjadi salah satu pemain penting dalam skuad PSG dan mencatatkan total 50 penampilan di semua ajang. Prancis pun mengambil langkah tegas setelah Rabiot menolak panggilan tersebut. Statusnya dibekukan dari skuad timnas sampai akhir dipanggil kembali untuk menjalani serangkaian laga di pekan internasional ini. Rabiot memang cukup bermasalah pada tahun itu. Ia juga dibekukan dari skuad PSG selama beberapa bulan lantaran menolak tawaran kontrak anyar dari manajemen tim. Karena itulah Rabiot jadi bisa pindah ke Juventus secara gratis. Kini hubungan Deschamps dengan Rabiot sudahlah membaik. Deschamps sendiri melihat adanya perkembangan yang sangat signifikan dari pemain yang berusia 25 tahun itu semenjak bergabung dengan Juventus. Dia telah tumbuh pesat. Ada beberapa momen yang rumit setelah PSG dan sulit untuk memulai karirnya di Juve. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia bertransformasi, namun dia bukan lagi pemain yang sama, ujar Deschamps dikutip dari Football Italia. Sekarang kami sudah saling percaya dan akan terus membicarakan beberapa masalah. Ia tidak lagi bertanya apakah dirinya bermain terlalu dalam atau terlalu maju, terlalu ke kiri atau kanan. Dia punya kemampuan untuk beradaptasi, lanjutnya. Tetapi Deschamps mengaku tidak terkejut saat melihat Rabiot bertumbuh pesat di Juventus, sebab ia mengenal klub yang pernah ia bela semasa bermainnya tersebut dari luar maupun dalam. Saya tahu klub tempat dia bermain. Saat Anda berada di sana, Anda harus melakukan apa yang mereka minta. Jika menolak, maka Anda akan keluar, tambahnya. Juventus dan Barcelona saling tukar pemain pada Januari 2021. Manajemen Juventus dan Barcelona melakukan pertukaran pemain pada musim panas 2020. Saat itu Juventus memberikan sang gelandang Miralem Pjanic ke Barcelona. Di sisi lain, Barcelona menyodorkan sang gelandang Arthur Melo kepada Juventus.
Baik Arthur dan Pjanic sama-sama telah mencatatkan 7 penampilan bersama klub anyar mereka. Hanya saja baik Arthur dan Pjanic sama-sama belum mencetak gol maupun assist pada musim ini. Meski begitu, dalam jejak pendapat yang dilakukan media asal Spanyol, Mundo Deportivo, mayoritas fans Barcelona meminta sang pelatih Ronald Koeman untuk memilih memainkan Pjanic ketimbang Sergio Busquets. Sebanyak 86% fans Barcelona lebih memilih Pjanic ketimbang Busquets. Hal itu menunjukkan proyek pertukaran pemain yang dilakukan Barcelona berhasil. Karena itu, menurut laporan Sportkida, Barcelona kembali berencana bertukar pemain ketika bursa transfer musim dingin 2021 dibuka per 1 Januari. Lantas siapa pemain yang akan saling mereka tukar? Pemain yang dimaksud adalah Federico Bernardeschi dan Ousmane Dembele. Dalam pertukaran pemain ini, Juventus lebih ngotot ketimbang Barcelona. Sebab secara performa permainan Ousmane Dembele lebih oke ketimbang Bernardeschi pada musim ini. Terbukti dari 8 pertandingan bersama Barcelona musim ini, Dembele mengemas 3 gol dan 1 assist. Hal itu kontras dengan Bernardeschi yang belum mengemas gol maupun assist bersama Juventus musim ini. Sebenarnya Ousmane Dembele menjadi buruan Manchester United pada Januari 2021. Hanya saja cedera panjang yang dialami Ansu Fati membuat Barcelona enggan melepas Dembele. Terlebih lagi jika tawaran yang diajukan oleh Man United hanya meminjamkan Dembele. Karena itu opsi terbaik adalah menukar Dembele dengan Bernardeschi. Sebab dengan begitu masing-masing tim mendapatkan pemain pengganti. Kepergian Bernardeschi dapat digantikan oleh Dembele, begitupun sebaliknya. Juventus ramaikan pemburuan Sergio Ramos. Daftar peminat Sergio Ramos semakin bertambah panjang. Bek senior Real Madrid itu juga masuk dalam rencana belanja Juventus. Ramos bisa dikatakan sosok yang krusial bagi Real Madrid. Sudah 1 dekade lebih ia menjadi dinding yang kokoh bagi pertahanan Real Madrid. Belakangan berembus kabar bahwa Madrid dan Ramos akan berpisah di akhir musim nanti. Pasalnya manajemen Real gagal mencapai kata sepakat untuk memperpanjang kontrak sang bek yang habis di tahun depan. Quattro mengklaim bahwa banyak klub top Eropa ambil ancang-ancang untuk merekrut Ramos. Salah satunya adalah Juventus. Menurut laporan tersebut, Andrea Pirlo sangat tertarik untuk mendatangkan Ramos ke Turin. Ia tahu bahwa Ramos adalah bek dengan kemampuan istimewa. Meski usianya yang sudah 34 tahun, namun performanya belum menurun. Jadi ia merasa Ramos masih bisa berkontribusi lebih untuk Juventus. Jadi ia tertarik untuk mendatangkannya. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak mau merekrut Ramos di bulan Januari nanti. Mereka lebih memilih menunggu hingga musim panas pada tahun depan, agar mereka bisa merekrutnya secara gratisan. Namun Juventus mulai mendekati Ramos agar sang bek menaikkan perjanjian prakontrak dengan si nyonya tua. Demi datangkan milik, Juventus siap berikan Federico Bernardeschi ke Napoli. Sudah sejak bursa transfer musim panas 2020 yang lalu, Juventus memperlihatkan minatnya untuk membayang pemain milik Napoli, Arkadiusz Milik, lantaran ingin menambahkan amunisi di lini serang. Tetapi Juve tidak bisa membawanya lantaran Partenope kala itu dikabarkan hanya mau melepas pemain asal Polandia dengan harga yang tinggi. Bertahan dengan skuad asuhan Gennaro Gattuso, kondisi Milik justru semakin memburuk di musim 2020-2021. Setelah menolak perpanjangan kontrak yang akan habis pada tahun 2021 mendatang, dirinya sudah tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain lagi. Situasi itu tentunya bukan hal positif bagi pemain yang berusia 26 tahun itu. Bahkan minimnya menit bermain membuatnya semakin terancam untuk dicoret dari skuad Polandia yang akan menjalani kompetisi Euro 2020. Kini menurut laporan yang dilansir dari Football Italia, Bianconeri nyatanya masih menuai ketertarikan dan bersedia untuk menyelamatkan karir Milik dengan mendatangkannya.
Ini menurut laporan yang dilansir dari Football Italia, Bianconeri nyatanya masih menuai ketertarikan dan bersedia untuk menyelamatkan karir Milik dengan mendatangkannya di jendela transfer pada musim dingin 2021 mendatang. Guna mempercepat proses negosiasi pemain berpostur tinggi 186 cm itu ke Turin, Juve siap melakukan pertukaran dengan pemainnya. Federico Bernardeschi yang sudah tidak masuk ke dalam daftar rencana pelatih Andrea Pirlo. Pertukaran pemain itu nampaknya juga menjadi keuntungan bagi keduanya. Milik yang akan kembali mendapatkan bermain, Bernardeschi juga dinilai cocok dengan skema permainan dari Gattuso, usai sering menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, mengingat dia dapat dimainkan sebagai penyerang sayap.